Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Wendy Andrea di program studi Sistem Informasi. Kali ini saya akan membawa tema hukum sebab akibat dan hukum terlahirnya kembali. Nah, di hari ini saya ditemani dengan teman saya itu bernama Zen. Nah Zen, gimana nih kabar lu Zen? Baik. Sorry kalau ganggu waktu lu nih Zen. Aman. Nah, hukum sebab akibat ini ada pengertian juga nih. Kayak kalau di bahasanya palingnya itu kayak karma gitu. Kama. Iya, artinya kayak karma Karma. kalau bahasa Indonesianya. Hmm. Jadi perbuatan atau tindakan kita itu bukan hanya sekedar tindakan fisik, Oke. melainkan juga mencakup ucapan, pikiran. Jadi setiap tindakan yang disengaja atau enggak kayak baik buruknya kita juga itu membawa akibat. Membawa akibat. Iya, Oke. secara tidak langsung kayak di kehidupan kita ini ada atau enggak di kehidupan yang datang Hmm. itu bukan sistem balas dendam gitu, Balas dendam? bukan sistem balas dendam. Bukan. Iya, Oke. atau enggak hukum dari Tuhan, Hmm. tapi kayak hukum alam moral yang bersifat netral dan adil. Oh, oke. Kayak misalnya itu hukum gravitasi yang berlaku pada universal, yang dimana itu hukum karma ini yang berlaku untuk semua makhluk tanpa kecuali. Nah, jenis karma ini ada beberapa macam nih, Hmm. yang dimana itu ada karma baik, Oke. yang berarti itu kalau bahasanya itu kusala karma. Kusala kama. Iya, Oke. artinya tindakan yang berdasarkan niat baik, cinta kasih sayang, Hmm. dan kebijaksanaan. Oke. Contohnya itu kayak menolong orang lain. Menolong orang lain. Iya. Lalu juga berkata jujur, memberi sedekah, dan menjaga pikiran tetap bersih. Nah, yang kedua itu ada kama buruk nih Zen. Hmm. Yang arti aku salah kama. Aku salah kama. Iya. Oke. Artinya itu kayak tindakannya didorong oleh kebencian, keserakahan, dan kebodohan batin. Kemudian batin. Iya, seperti kayak membunuh, mencuri, memfitnah, dan menyebabkan kebencian. Oh, oke. Lalu? Jadi kayak setiap kama ini tuh yang kita lakukan itu akan menghasilkan wipaka, Apa tuh Kak? kayak buah perbuatan. Buah perbuatan. Nah, buah ini bisa muncul dalam bentuk kebahagiaan, penderitaan, keberuntungan, dan kesialan, maaf. Keberuntungan dan Kesialan. kesialan. Iya, Oke. dan juga tergantung pada jenis kama yang dilakukan. Jadi beda jenis, beda dapatnya juga beda. Iya, betul. Oke. Dapat juga beda. Nah, prinsip-prinsip penting dalam hukum kama ini ada beberapa nih. Apa tuh? Yang pertama itu ada hasil tidak langsung. Hasil tidak langsung. Iya. Kayak ada kama yang berbuah cepat, ada yang berbuah lambat juga. Oke. Jadi kayak contoh itu buahnya baru muncul di kehidupan berikutnya. Oh, oke. Lalu ada kama yang bersifat pribadi. Pribadi contohnya. Kayak dia tuh nggak bisa dipindahkan gitu kamanya. Nggak bisa dipindahkan. Iya. Artinya kayak kita nggak bisa nih menanggung kama orang lain. Jadi tetap di dia gitu. Betul. Orang lain juga nggak bisa menanggung karma kita juga. Hmm. Lalu ada niat atau enggak cetana, Cetana apa tuh? yang artinya itu kayak kunci. Kunci. Iya. Dalam agama Buddha itu niat dibalik perbuatan jauh lebih penting daripada tindakan itu sendiri. Oke. Kayak contohnya itu ada seseorang yang sepanjang hidupnya suka membantu orang lain. Lalu dia berkata jujur, terus kemungkinan besar akan mengalami kehidupan yang damai dan penuh keberuntungan. Oke. Nah, sebaliknya itu ada seseorang yang suka menyakiti, menipu, dan mencelakai orang lain juga nih. Dia kayak yang akan terjadi itu penderitaan baik fisik maupun batinnya juga.
Bahkan secara tidak langsung dia bakal menderita di kehidupan sekarang juga nih. Oh, jadi langsung. Iya. Oke. Lalu yang materi berikutnya itu ada hukum kelahiran kembali. Kelahiran kembali. Dalam bahasa, Reinkarnasi. iya, dalam bahasa Pali itu samsara. Samsara. Ah. Oke. Nah, pengertiannya itu apa sih? Kayak istilah untuk menggambarkan siklus kelahiran. Lalu kematian dan kelahiran kembali yang tidak pernah berakhir. Kalau di agama Buddha itu, manusia tidak bisa hidup hanya sekali. Jadi bakal hidup lagi. Iya, dia akan terus lahir kembali dalam berbentuk kehidupan. Tapi tergantung dari karma masing-masingnya ya. Nah, bentuk-bentuk kelahirannya itu ada berbagai macam nih. Apa tuh? Dalam agama Buddha itu makhluk bisa lahir kembali dalam 6 alam kehidupan. Nah, ada alam dewa yang artinya kayak surga gitu. Oke, lalu? Nah, di alam surga ini yaitu isinya itu tempatnya penuh kenikmatan. Oh, oke. Tapi bukan kayak kekal gitu. Nggak kekal. Iya. Lalu juga ada alam manusia. Oke. Nah, di alam manusia ini dianggap terbaik. Namun untuk mencapai pencerahan karena harus seimbang antara penderitaan dan kebahagiaan. Jadi harus seimbang. Iya. Lalu ada alam asura. Alam asura ini diisi dengan makhluk yang irinya itu sangat banyak dan bencinya juga sangat banyak. Oke. Lalu ada alam binatang. Nah, di alam binatang ini hidupnya itu dipenuhi dengan naluri-naluri tanpa kesadaran moral. Oke, Lalu di alam berikutnya itu ada alam hantu kelaparan. Hantu kelaparan? Nah, gimana tuh maksudnya? Yang artinya kayak peta gitu. Kayak apa? Kayak peta. Peta itu bahasa Palinya. Artinya itu kayak penuh penderitaan dari lapar, kehausan. Jadi beberapa jam nggak makan tuh, penderitaan bener full. Berarti yang terburuk ya? Ada lagi yang terburuk. Oh, ada lagi. Yang terakhir ini ada alam neraka. Oh, oke. Neraka. Alam neraka ini penuh dengan penderitaan ekstrim akibat karma buruknya yang sangat banyak banget. Mengapa sih kita harus hidup lahir kembali gitu? Kenapa tuh? Karena dengan adanya nafsu, kayak keinginan atau bahasa palingnya itu tanha, lalu ada kebodohan dan keterikatan terhadap dunia. Jadi kayak kesadaran akan terus mencari wadah baru untuk hidup. Lalu setelah tumbuh, lama-lama itu akan mati. Nah, proses ini terjadi secara otomatis berdasarkan karma yang kita kumpulkan. Oh, gitu. Tujuan akhirnya itu kayak bebas dari samsara. Jadi dia hidup lagi tuh buat menderita lagi. Betul. Buat apa? Jadi dia nanggung apa yang udah diperbuat. Iya, bisa bilang tuh. Nah, kalau di ubat Buddha ini untuk membebaskan diri dari samsara itu ada berbagai macam nih untuk mencapai nirwananya. Apa tuh? Kayak nirwana ini kan keadaan hidupnya itu kan damai tanpa nafsu ya, kebencian dan kebodohan batin. Nah, di sini siklus kelahirannya tuh kembali berakhir tanpa penderitaan sedikit pun. Kesimpulannya apa sih di tema ini? Ajaran tentang kama dan samsara mengajarkan bahwa setiap tindakan itu memiliki dampak masing-masing. Jadi kita semua harus bergantung jawab atas nasib kita sendiri, bukan orang lain. Oleh karena itu kita harus menjalin hidup dengan baik dan perbuatan baik, dan berpikir dengan bersih juga. Oke. Nah, cara yang terbaik untuk mencapai kedamaian atau pikiran bersih itu harus dengan berdamai dengan diri kita sendiri. Gitu. Kira-kira lu ada pertanyaan gak nih dari materi ini? Ada. Lu kan tadi ngejelasin tentang yang namanya dilahirkan kembali ya. Nah, itu kan ada beberapa alam tuh, ada yang rendah sampai yang tinggi tuh. Betul. Nah, gimana caranya kita tuh dilahirkan kembali tapi nggak di alam yang paling rendah gitu? Kan kayak kalau bisa di alam yang lebih tinggi lah gitu. Pertanyaan bagus sih bisa bilang. Bagaimana cara kita nggak terlahir kembali di alam rendah? Dengan menjalankan kehidupan bermoral atau melakukan kebajikan seperti meditasi, lalu melakukan kebijaksanaan.
Jadi dengan semua hal itu kita bisa mengurangi kamar buruk kita dan besar kemungkinan lahir kembali dengan alam yang lebih baik dan bahkan bisa menuju nirwana. Jadi antisipasinya dari sebelum meninggal. Betul sekali, kayak berbuat kebaikan gitu. Oke. Lu udah ngerti belum ya dari semuanya? Ngerti. Oke, gue tutup ya dokumentasi ini ya. Siap. Oke teman-teman, sekian dari video saya hari ini. Bagi yang belum paham mungkin bisa komen di bawah. Terima kasih.